Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kita masih diberikan kesehatan dan semangat untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Ralu Yendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.raluinstitute.com. Kita mengajar, kita meneliti, dan kita mengabdi. Kita akan lanjut dengan pembahasan soal yang telah memasuki seri yang ke-149. Oke, kita lihat soalnya bersama-sama. Dari buku yang sama, Probability and Statistics for Engineers and Scientists, untuk edisi ke-8, karangan Ronald Walpole dan kawan-kawan. Oke, kita coba lihat soal yang akan dibangun. Soal 6.7. A research scientist reports that mice will live in the average of the 40 months when their diets are safely restricted and then enriched with the vitamins and proteins. Assuming that the lifetime of the shut mice are normally distributed with the standard deviation of the 6.3 months, find the probability that a given mouse will live A, more than 32 months, B, less than 20x months, and C, between 37 and 49 months. Jadi kalau kita lihat soal ini tetap dia terdistribusi secara normal. Jadi kalau terdistribusi secara normal, kita akan melakukan transformasi dari variabel X ke variabel Z. Jadi soal nomor A, kalau ditanya peluang X besar dari 32, itu sama artinya kita melakukan transformasi peluang Z. Oh, ini besar, sorry. More than besar. Ini more than 32, peluang Z, di mana Z itu Z besar dari 3. Z itu harus dicari dulu. Peluang Z, hapus dulu. Probability Z, di mana Z-nya ini adalah sama dengan X kurang mu per theta. Oke. Di mana X-nya itu, X-nya adalah 32, dikurang rata-rata average-nya adalah 40, kurang 40, dibagi dengan standard deviation 6,3. Oke, ini kira-kira adalah min 1,27. Oke. Z-nya min 1,27. Jadi kita lihat yang dicari itu adalah peluang Z. Kita hapus dulu lah. Hapus dulu. Nah, untuk menjawab soal ini menggunakan distribusi normal, maka perlu ada transformasi dari X ke Z dengan cara Z itu adalah X kurang mu per standard deviation. Ini berarti sama dengan X-nya 32 kurang mu, mu-nya tadi 40, dibagi dengan 6,3. 6,3 berarti min 1,27. 1,27. Nah, artinya bahwa peluang
yang kita inginkan besar dari 32 itu artinya sama dengan kita mencari peluang Z besar dari min 1,27. Nah, ini cara menjawabnya tinggal lihat tabel. Tapi ingat, kalau dia besar, itu artinya arsirannya ke kanan. Mesti ada satu kurangnya. Oke, kita lihat berarti kita lihat tabel dulu. Min 1,27. Kita lihat dalam tabel min 1,27. Ini min 1,2. Ini 7-nya berarti 0,1020. Berarti jawaban yang kita inginkan adalah 1 kurang 0,1020. Itu adalah min 1 kurang. Jadi kira-kira 0,8980. Sama dengan 0,8980. Nah, yang jadi perhatian, kenapa harus ada tanda 1 kurang? Kenapa tidak langsung menggunakan 0,1020? Karena yang ditanya adalah Z besar dari min 1,27. Besar artinya arsirannya dari min 1,27 ke kanan. Arsirannya. Oke, makanya 1 kurang. Yang B, kita akan coba jawab yang B. B, probability X kecil dari 28. Nah, kalau dia kecil, baru dia. Kita rubah dulu X kecil dari 28, maka kita transformasi dulu ke dalam Z terdistribusi secara normal, agar kita bisa melihat dengan tabel X kurang mu dibagi dengan theta. Berarti sama dengan 28 kurang 40 dibagi dengan 6,3. Itu kira-kira diperoleh jawabannya adalah min 1,90. 1,90. Sehingga nilai yang akan kita cari peluang X kecil dari 28 itu boleh disamakan kita menentukan peluang Z kecil dari min 1,90. Nah, ini kalau tandanya kecil, itu langsung bisa kita lihat menggunakan tabel, karena dia arsirannya itu ke kiri. Kita lihat yang min 1,90, ini min 1,9, nah ini dia min 1,90. 0,0287. Berarti dia 0,0287. Nah, ini yang B. Ingat kenapa tidak pakai tanda 1 kurang lagi? Karena dia sudah arsirannya ke kiri. Kita lihat soal yang C. Between 37 and 49. Berarti kita memerlukan, akan kita cari peluang itu adalah between 27, 37, X 49. Nah, berarti kita memerlukan transformasi. Yang pertama Z1. Z1 yaitu 37 untuk X-nya kurang mu 40 per 6,3. Ini untuk Z1. Di mana untuk Z1-nya adalah min 0,48, min 0,48. Sedangkan nilai Z2 adalah 49 kurang 40 dibagi dengan 6,3. Ini bernilai berapa? Cari dulu 49
1,43. Nah, setelah ini diperoleh, artinya variabel acak X yang semula telah kita transformasi ke dalam distribusi normal, maka kita dapat menentukan nilai dengan menggunakan variabel acak normal dari min 0,48 kecil dari Z kecil dari 1,43. Nah, ini tentu kita coba lihat di gambar. Jika ini distribusi normal, oke. Distribusi normal ini adalah titik 0. Nah, di sini kira-kira min 0,48, min 0,48. Dan di sini 1,43. Nah, kita akan mencari luas yang daerah yang diarsir. Nah, ini kita mencari luas daerah, ingat, sama artinya menentukan peluang di bawah kurva normal. Nah, tentu mencari nilai ini kita memerlukan nilai Z ke kiri. Ya, kita memerlukan nilai Z ke kiri dari tabel dan nilai Z2 ke kiri dan nilai Z1 ke kiri. Lalu kita kurangkan. Nah, nilai 1,43 kita perlu nilai tabel 1,43. Ini 1,4. Ini 3 ya. Berarti nilai yang kita inginkan adalah 0,9236. Berarti cara mencarinya sama dengan peluang ini ke bawah buat 0, berapa tadi? 0,9236 dikurang dengan yang min 0,48 ke kiri. Mana dia? Min 0,48 ke kiri. Ini min 0,4. 8-nya mana? Ini dia 8-nya. Ini min 0,48. Berarti nilainya ini 0,3156 dikurang dengan 0,3156. Kita cari dengan menggunakan kalkulator boleh. Halal kok. 0,6080. 0,6080. Nah, ini jawabannya untuk soal yang C, 0,6080. Oke, tadi itu merupakan soal yang sangat baik sekali yang kita kerjakan untuk soal 6.7. Nah, kita lanjutkan dengan soal yang berikutnya, yaitu soal 6.8. Share. Nah, sama dengan tadi soalnya masih bercerita di situ-situ juga. Longer than, between, shorter. Nah, dengan rata-rata berarti sama aja. Rata-rata soal ini average length 30, standard deviation 2 cm. Maka kita cari pertama A adalah what is the percentage, sama aja mencari percentage itu artinya kita cari peluangnya dulu, lalu itu adalah nilai persentasi yang kita harapkan. Berarti peluang longer than, berarti probability X besar dari 31,7. Ini perlu kita transformasi ke dalam Z sama dengan X kurang nu. Nah, rumusnya itu aja, X kurang nu dibagi dengan Z standard deviation equal to 31,7 dikurang dengan 30 dibagi dengan 2.
sama dengan, kita coba cari dulu sebentar, 1,7 kurang 30 bagi 2 kira-kira 0,85. 0,85. Tapi sekali lagi pastikan ini adalah tanda besar, maka kita dapat rubah dari X ke Z besar dari 0,85. Cari di tabel dulu 0,85, lalu gunakan pakai 1 kurang. Kita lihat tabel 0,85. Ini 0,8. Ini 5. 0,7. 5-nya ini salah. Ini 5-nya. 0,8023. Berarti 1 dikurang 0,8023. Ingat, menggunakan 1 kurang karena dia yang kita gunakan tanda peluang Z besar. Kalau dia peluang Z besar, itu artinya arsirannya adalah di sebelah kiri. Arsirannya adalah di sebelah kanan, sorry. Maka ini nilai 1 kurangnya bernilai 0,1977. 1977. Artinya terdapat 19,77%. Nah, ini artinya nih terdapat 19,77% loans longer Z, yang panjang dari ini dia. Love longer Z. Oke, terdapat 19,77% untuk love. Apa nih love nih artinya? Enggak tahu. Tengok di kamus saja. Love yang besar. Yang besar dari 37,1. Dari 31,7 cm. Nah, ini yang A. Yang B, between. Nah, tadi kalau kata-kata between, yang B itu between berarti peluang di antara 29,3 kecil dari X ke kecil dari 33,5 cm. 33,5 cm. Nah, ini. Kita perlu merubah ke dalam variabel acak Z, yaitu untuk Z1 sama dengan 29,3 kurang new. New-nya tadi berapa? 30 dibagi dengan standard deviation 2. Oke, kita cari dulu berapa nilai hasil kurangnya. Kira-kira minus 0,035. Minus 0,35. Oke, kita Z2 sama dengan 33,5 kurang new-nya 30 dibagi dengan standard deviation 2 sama dengan deviation 1,75. Oke, 1,75. Artinya kita dapat melakukan pencarian dengan menggunakan variabel acak Z untuk 0,35 kecil dari Z dan kecil dari 1,75. Oke. Kita gambarkan dengan distribusi normal. Distribusi normal. Ini 0. Ini kira-kira minus 0,35.
Dan ini minus di plus 1,75. Nah, kita mencari peluang atau luas daerah yang diarsir di bawah kurva nomor. Nah, ini yang kita cari. Daerah ini. Berarti kita lihat di tabel dari 1,75 ke kiri dikurang dengan minus 0,35 ke kiri. Berarti kalau begitu ini 1,75 ke kiri, 1,75 ini dia 0,9599. 0,9599 dikurang minus 0,35 minus 0 ini minus 0,3 ini 5-nya minus ini dia 0,3632 Oke, kita cari dulu berapa hasilnya 0,3632 0,5967 0,5967. Jadi artinya terdapat 56,97%, 59,67% panjang loft di antara di antara 29,3 sampai 33,5. Di antara 29,3 dan 33,5. Ini jawabannya untuk yang B. Jadi terdapat 59,67% panjang loft di antara 29,3 sampai 33,5. Oke, kita coba lanjutkan untuk yang C. Kita lanjutkan soal yang C. Apa yang C? Sorter Z lebih pendek. Jadi kalau sorter Z kita hapus dulu, kita belikan dia yang baru. Kita hapusnya dulu. Kita berikan ruang baru untuk penyelesaian soal yang C. Kita berikan ruang baru untuk penyelesaian soal C. Jadi yang C probability X kecil dari, nah kalau kecil tidak pakai 1 kurang, langsung aja 25,5. Maka kita perlu lakukan transformasi ke dalam variabel acak Z sama dengan X-nya 25,5 dikurang new 30 dibagi dengan 2 standard deviation. Berarti sama dengan Z-nya itu kira-kira min 2,25. Min 2,25. Maka kita dapat mencari probability dengan variabel acak Z kecil dengan min 2,25. Berarti ini dapat dicari dengan tabel langsung tanpa ada 1 kurang karena arsirannya itu kecil, berarti dia sudah ke kiri arsirannya. Min 2,25. Ini min 2,25-nya ini dia. 0,0122. Berarti 0,0122.
0,0122. Artinya di sini terdapat, artinya terdapat 1,22%. 1,22%. Panjang loaf di antara panjang loaf, oke, kita bentuk 21,22% the loaf, panjang loaf yang kecil dari yang pendek, yang kecil atau pendek dari 25,5 cm. Oke deh, kalau begitu kita telah menjawab soal ini dengan baik. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.